Sebetulnya apa sih indikator yang menentukan negara itu disebut negara bahagia? Nah, saya tidak akan bicara terlalu detail ya hasil risetnya, karena nanti saya jadi presentasi hasil riset. Tetapi ada 6 indikator. Yang pertama adalah dukungan sosial, interaksi sosial, gitu. Jadi negara-negara yang paling bahagia itu konflik sosialnya sangat minimalis. Dan ini cocok dengan hasilnya riset Profesor Masaru Emoto. Ketika seseorang jiwanya kotor, maka kecenderungan mentalnya juga akan menjadi buruk. Dan orang yang jiwanya kotor, mentalnya buruk, itu hubungan sosialnya biasanya terganggu. Karena konflik keluar itu akibat konflik di dalam. Jadi semua orang yang masih punya konflik di luar, sebetulnya konflik itu dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang masih bermusuhan dengan orang lain, sebenarnya karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri, berarti belum bahagia. Jadi kalau saya kaitkan dengan riset-riset dari seluruh dunia, ini jadi nyambung semuanya. Ternyata penyebab simptom itu penyakit fisik, itu 90% dari 3. 50% dari jiwa yang kotor, 25% dari mentalitas yang bobrok, 10% hubungan sosial yang terganggu. Bayangkan ya. Jadi kalau jiwa kotor, mentalitas kotor, kemudian hubungan sosial terganggu, itu sudah pasti sakit fisiknya. Jadi tidak usah cari-cari alasan kenapa Anda sakit. Periksa saja yang 3, itu pasti cocok, karena ini hasil riset. Makanya sekarang di seluruh dunia orang berusaha untuk menyembuhkan simptom penyakit yang ada di fisik ini tidak dengan cara menyelesaikan akibatnya, tapi cari sebabnya. Itu yang disebut dengan pengobatan holistik. Jadi kalau ingin sehat fisik kita, bersihkan aja jiwamu. Gitu. Jadi kalau ingin sehat tubuh fisik kita, bersihkan jiwamu. Jiwa yang bersih akan berpengaruh pada mental yang bersih. Pikiran yang bersih. Jadi ini hasil riset ya. Jadi waktu itu saya mulai dari data. Hari ini saya mulai dari data. Dan saya bicara data berdasarkan riset. Jadi pertama itu dukungan sosial. Itu indikator yang pertama. Interaksi sosial mereka bagus. Saling menghormati, saling menghargai. Terutama menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, itu adalah penghasilan. Jadi kalau bicara penghasilan, berarti berbicara tentang pendapatan per kapita. Yang ketiga, kesehatan. Kalau bicara kesehatan, pasti berbicara tentang harapan hidup kan? Harapan hidup. Jadi harapan hidupnya lebih panjang. Makanya harus sehat ya. Belajar spiritual sakit-sakitan. Katanya belajar agamanya udah tingkat tinggi. Tetapi darah tinggi juga. Kolesterol tinggi, tingkat tinggi. Gula darah tinggi. Lemak darah tinggi. Ini ada apa? Itu artinya proses pengendalian ini aja, nih, gak berhasil. Karena sebetulnya yang membentuk tubuhmu itu ya mulutmu. Kalau ini gak berhenti nyapek. Ya udah bentuk tubuh gak karu-karuan. Perut jadi gak karuan. Betul gak? Makanya saya tidak mau ada murid-murid saya gak langsing ya. Makanya saya sudah bikin pusat pelatihannya nanti di Jelekong. Jadi saya suruh nanya aja nanti nanya. Ya, udah ada tempat latihannya. Pokoknya harus ramping. Ya, nggak apa-apa, tubuh ramping, tapi dompet gendut. Ini dompetnya ramping, tubuhnya gendut.